Hari ini hari yang bertepatan dengan 2 tahun ibuku meninggal. Baru kemarin ada acara tahlilan di rumah, dan sekarang aku mengunjungi makam ibu. Aku manggilnya mama sih. Peran seorang ibu itu adalah perekat rumah tangga sih. Apalagi aku anak cowok ya. Cowok itu identik dekat sama ibunya sih. Dan hari pertama kehilangan beliau itu adalah hari dimana setiap hari itu, dimulai dari hari pertama itu sampai sekarang ya, masih sering kerasa sih. Sampai sekarang tuh rasanya kayak di dalam dunia mimpi, di dalam dunia dongeng, nunggu kapan bangun. Ternyata bangun ya tetap nggak ada mama. Ternyata bangun ya suasananya tetap sama. Dan itu mulai bingung tuh, mulai nganggep daun sama duit itu ya sama aja harganya. Jadi bingung lagi mau ngomong apa ya. Aku sebenarnya susah sih kalau ngomongin kesedihan, apalagi depan kamera kayak gini ya. Tapi itu semenjak aku bikin vlog, apalagi khususnya suara kepala itu, pertama kali aku bikin video itu tuh ternyata benar-benar ngurangin stres sih. Ternyata benar-benar kalau ngomong apa yang ada di hati, dan aku ngomong kayak gini ya bodo amat mau ada yang denger mau enggak, yang penting suara itu keluar tuh rasanya lega sih. Meskipun ya aku ngerti sih ada beberapa orang yang kayak apaan sih ngomongin kayak gini. Men, beneran rasanya berat banget. Rasanya tuh kayak ada seseorang yang tinggal di pikiranmu, tapi tuh gak pernah kamu temui lagi. Rasanya tuh ini mimpi apa beneran sih gitu loh. Apalagi aku anaknya tuh manja banget. Kehilangan ibu tuh harus mengubah kebiasaan, harus make all the new stuff yang mungkin bisa bikin aku lebih baik ke depannya tuh mungkin banget. Tapi ya itu tadi berat banget sih. Apalagi langsung brek semuanya, tiba-tiba dibebani sama tanggung jawab mental yang kayak gitu tuh. Aku ngerasa kadang tuh gak siap. Dan ini beneran sepi banget coy. Ini sepi, gersang. Dan ini semua adalah manusia-manusia yang dulunya pernah datang ke sini, datang ke kuburan ini mendoakan orang-orang yang sudah mendahului mereka, dan sekarang mereka yang berada di sini. Man, that's so scary. Tapi mungkin ini juga jawaban dari kenapa kita nggak boleh stres terlalu mendalam, karena ya itu orang stres dan juga yang happy juga ujung-ujungnya mati kayak gini, ujung-ujungnya masuk ke dalam tanah. So enjoy your life. Mungkin itu pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan. Mengetahui bahwa kita hidup dan akan mati, lalu kita nggak tahu dunia apa yang ada dalam kematian itu tuh, itu nyiksa batin banget sih kalau misalnya kita terlalu mikirin. Tapi kalau nggak dipikirin ya ujung-ujungnya bakal ke situ gitu loh. Itu paradoks yang membentuk loop, dimana mungkin jawaban satu-satunya ada di agama sih. Itulah mengapa orang-orang kalau makin tua tuh makin religius, karena dihantui sama perasaan itu mungkin. Ini ada yang baru dikubur. Ini sebulan yang lalu tuh pasti dia nggak ngerasa bahwa ada sesuatu yang menakutkan dalam hidupnya, dan ada sesuatu yang akan datang yang dia nggak tahu itu apa. Tiba-tiba dia masuk ke dunia itu. Perasaan-perasaan yang kayak gini
adalah perasaan yang harus jadi concern. Karena kematian ya nggak ada yang tahu sih. Kalau kematian kita tahu tanggalnya tuh, apalagi Tuhan Maha Pengampun, mungkin akan jauh lebih mudah, hidup akan jauh lebih indah mungkin ya. Karena kita tahu kapan kita akan diambil yang Maha Kuasa. Ya terus kita tinggal bersenang-senang dalam hidup ini. Lalu mendekati harinya ya kita melepaskan itu semua, melepaskan apa yang sudah kita bangun dan mempersiapkan diri untuk kematian itu. Dan itu jauh lebih menenangkan. Ya tapi inilah hidup ya. Namanya cobaan, hidup kan adalah cobaan ya buat Nabi Adam ya. Ini kakekku, kuburan kakek. Beliau meninggal 2019. Itu kuburan mama di sana sama nenek dari bapak 2021. Itu kuburan bude 2021. Anaknya paman di sana. Itu kuburan buyutku di daerah sana. Yang dulunya semua orang itu pernah ada dalam memori hidupku. Dan ketika mereka semua nggak ada tuh, aku menjalani hidup tuh jadi, ini emang nggak seimbang atau ini new normal tuh kayak gini. Rasanya tuh ada yang kosong. Ya ada perasaan-perasaan kayak hidup tuh harus gimana. Meskipun aku tahu jawabannya, kalau di agama tuh harusnya kayak gini, kalau realitanya tuh harusnya kayak gini, tapi untuk menutupi kekosongan itu tuh ya perlu orang tersebut gitu loh. Dan hidup dengan kekosongan itu tuh kita perlu membangun sesuatu yang lebih besar daripada kekosongan tersebut. Entah itu kita membangun keluarga yang benar-benar bikin bahagia, atau kita jadi kaya raya sampai kita bisa melupakan itu semua, terus kita bisa hidup dengan harta yang bisa menutupi kesedihan. Kalau kita sedih ya kita punya harta, bisa kesana kesini, bisa healing, bisa apapun itu. Atau memang kita seharusnya menjadi religius, apapun agamanya ya. Tapi konteksnya di sini kan Islam semua ya keluargaku. Jadi apakah kita harus alim sedari dini? Mungkin jawabannya iya, tapi how? Bagaimana mewujudkan itu semua tanpa kita merasa berat gitu. Ini udah mau maghrib sih, ini nanti aku lanjut di rumah aja sih ngebahas kayak ginian. Dan suasana rumah ya jadi sepi. Dapur biasanya mama masak jam segini, sekarang nggak pernah lagi. Terus ini lampu mati ya udah nggak keurus lagi. Sekarang kan nggak ada yang diajak ngobrol, jadinya tuh ya lampu mati ya nggak jadi masalah sih. Jadi dibiarin aja. Ruang tamu sepi. Terus jadi kosong. TV dipindah ke tempat kakak, jadi kosong. Terus ini kemarin acara tahlilan, jadi kursi yang di depan dipindah ke sini. Nah ini kamarku dulu, sekarang kosong. Ini dulunya sembahyangan, sekarang buat ngumpul keponakan sama teman-temannya. Di depan kosong. Ini kamarku sekarang, dulu kamar nenek. Sekarang nenek tinggal di tempat kakak. Ya udah sepi bener-bener. Sekarang tuh kalau mau ngecharge energi ya nggak ada. Makanya mungkin yang menguras energi adalah karena tidak tertuangkan cerita-cerita yang ada di kepala. Dan kalau mama udah nggak ada, perekatnya udah nggak ada, ya udah sepi. Nggak ada yang
nggak ada penyeimbangnya. Dan rasanya setelah mama nggak ada tuh lebih capek, badan tuh lebih capek, padahal ya pas lagi nggak ngapa-ngapain tetap capek banget. Mungkin jawabannya adalah karena aku tidak menemukan sosok seperti ibu, seperti mamaku di orang lain sih. Nggak tahu ya, aku ngeliat sosok yang tulus tuh cuman ibu. Selain ibu tuh orang-orang tuh kayak ketulusan tuh kelihatan palsu banget gitu loh, kelihatan banget. Tapi aku tidak melihat itu di sosok ibu. Ibu itu adalah sosok yang punya kedalaman rasa dan punya energi yang banyak dan juga hati yang tulus untuk merawat anak-anaknya, untuk merawat keluarganya tanpa mementingkan dirinya sendiri. Why do people always driven by their ego? Aku juga bingung kenapa. Aku ngeliat orang tuh kayak, aku ngeliat orang yang selalu menuruti egonya tuh, aku ngerasa jijik gitu loh. Kenapa tidak membuat ruang sedikit untuk mengikhlaskan itu, atau untuk tenang, atau untuk apa ya? Aku nggak tahu. Mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak aku mengerti, dan itu pasti. Tapi dalam konteks ini tuh tidak ada lagi orang yang pernah aku lihat yang seperti ibuku, yang dia itu lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan itu sangat wajar sih harusnya ya, tapi mungkin aku capek sama keadaan yang dipenuhi oleh orang yang fokus ke dirinya sendiri tuh aku nggak suka. Karena orang-orang kayak gitu tuh susah diajak berdiskusi dengan kedalaman berpikir gitu loh. Ngerti nggak sih kalian? Kalian tuh ngerti nggak sih aku ngomong apa gitu? Orang-orang paling nyebelin ya emang orang-orang yang masih di layar satu. Dia mungkin punya kedalaman berpikir, tapi refleks untuk menyikapi sesuatu tuh masih di layar satu gitu loh. Kenapa dia nggak bisa untuk diam sejenak dan merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya, mempertimbangkan, terus pakai akalnya gitu untuk memutuskan sesuatu, untuk mengeluhkan sesuatu, untuk memahami sesuatu gitu loh. Ini aku ngomongnya malah amburadul banget sih. Ya sorry ya aku ngomongnya lompat-lompat kayak gini. Tapi ya itu sih, sosok ibu tuh jadi sosok yang tidak tergantikan. Karena at least untuk sekarang aku tidak menemukan sosok itu lagi. Sebenarnya aku sampai sekarang tuh nyari orang yang satu kepala denganku tuh hidupnya kayak gimana. Apakah dia hidupnya bahagia? Apakah dia hidupnya hanya mencari jawaban dan mencari jawaban? Dan orang-orang yang nyampe di pikiran yang kayak gini adalah orang-orang yang memang perlu perhatian yang lebih gitu. Mungkin bukan perhatian, tapi perlu jam ngobrol yang lebih. Karena orang-orang yang udah di level ini tuh udah capek gitu sama hal-hal yang gimmick, sama hal-hal yang sifatnya adalah perayaan. Udah capek sama hal-hal yang bahagianya cuma sementara. Karena hal-hal yang sifatnya perayaan tuh itulah yang menjadikan seseorang tuh jadi egois gitu. Nanti kalau kelewat satu kali aja itu seakan-akan hidupnya hancur, hidupnya runtuh. Padahal tuh ya kenapa gitu kalau nggak dirayain. Aku udah capek sama orang-orang yang peduli image, yang mentingin look, yang mentingin penampilan, sama hal-hal yang sifatnya fisik. Itu aku capek gitu. Jangan kan itu ya, aku ngelayani obrolan orang yang sifatnya masih kayak bersenang-senang membahas hal-hal receh itu aku udah aduh. Please lah, ini berapa lama lagi sih mau ngebahas yang kayak gini gitu. Kecuali teman lama ya. Kalau teman lama tuh
emang harusnya kayak gitu sih. Tapi kalau orang ngadepin orang baru dengan pemikiran yang masih gimana ya nyebutnya, aduh nggak enak aku ya, ngadepin orang baru yang pemikirannya masih penuh dengan ambisi, penuh dengan extraordinary things, itu man, come on lah, yang kamu harapin nggak bakal terwujud gitu. Ini jadi makin kemana-mana ya, tadi ngobrolin soal ibu malah jadi kesini. Oke, sekian dulu lah kalau gitu, makasih yang udah nonton.